Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, marilah untuk kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di sini di channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali melanjutkan materi yang kemarin sudah saya sajikan, yaitu mengenai menguak identitas dan perjalanan hidup budak Angon atau Satrio Piningit, di mana video yang ini akan menjadi video bagian kedua. Saya tidak tahu apakah durasinya akan sampai hingga tuntas, yaitu dari mulai masa kecil sampai dengan masa dewasa dan beliau kembali dari perantauannya, ataukah hanya sampai masa kecil dan masa remaja, atau sampai mana saya tidak tahu. Mari kita ikuti saja. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia yang telah memberikan tanggapan, informasi, pendapat, dan juga lain-lain di komentarnya di beberapa video Tukang Kebon dan Kucing yang setia belakangan ini, baik yang komentarnya itu bersifat membangun maupun meruntuhkan, negatif maupun positif, menyenangkan ataupun kurang menyenangkan, semuanya itu adalah baik bagi saya, dan insya Allah semuanya itu adalah sebuah kenikmatan yang tak terhingga bagi saya. Mudah-mudahan sahabat sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang memang pantas untuk sahabat dapatkan. Amin. Dan sebelum saya menyajikan materi yang ingin saya sampaikan kepada sahabat kali ini, sebagai informasi saya mohon maaf apabila di video yang sekarang dan di video-video yang selanjutnya mungkin saya akan sedikit terlambat dalam memberikan tanggapan atau mengomentari balik komentar-komentar sahabat, atau bisa jadi malahan tidak sempat untuk memberikan tanggapan atau mengomentari balik komentar-komentar sahabat yang kemudian. Saya mohon maaf sebab saya memang ada hal-hal yang sangat menyita waktu dan sepertinya itu tidak memberikan cukup waktu bagi saya untuk menanggapi seluruh komentar maupun masukan dan reaksi sahabat sekalian di video-video saya. Jadi mohon untuk tidak kaget atau tidak merasa kehilangan atau mencari-cari jika saya tidak muncul di komentar. Harap dimaklumi ya, sebab banyak tumpang tindih jadwal untuk saat ini. Tapi saya bersyukur bahwasanya di antara sahabat sudah mulai ada interaksi dan sudah menjadikan kolom komentar di video-video Tukang Kebon dan Kucing yang setia ini sebagai ajang silaturahmi satu sama lain. Mudah-mudahan silaturahmi itu terjalin dengan semakin baik, semakin erat, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, mari kita melanjutkan materi mengenai identitas dan perjalanan hidup budak Angon atau Satrio Piningit. Setelah masa kelahirannya yang bisa sahabat tengok kembali di bagian 1, budak Angon atau Satrio Piningit ini bukanlah sosok yang kemudian dibiarkan bertumbuh tanpa pengetahuan dan tanpa penjagaan sama sekali, sebab memang sedari sebelum dilahirkan keberadaan beliau ini memang sudah
direncanakan oleh Allah. Jadi sangat tidak mungkin bahwasanya sosok tersebut tidak mengetahui tentang jati dirinya dan tidak mengetahui tentang dirinya. Hanya saja memang hanya masalah waktu, dalam artian tidak mungkin sekecil itu atau semudah itu dia memahami akan jati dirinya, tetapi seiring waktu beliau akan memahami kenapa atau apa yang terjadi dengan harapan-harapannya, dengan seluruh tingkah laku dan perbuatannya, dengan keputusan-keputusannya dalam menjalani hidup, dan kecenderungan-kecenderungan batin maupun cita-cita dan keinginannya terhadap hidupnya dan juga terhadap orang lain. Itu yang membedakan beliau dengan kita-kita sekalian mengenai kejiwaan dan juga mengenai kualitas-kualitas kebatinannya. Diceritakan di salah satu serat peninggalan beliau Prabu Jayabaya. Beliau Prabu Jayabaya menyatakan bahwa sosok ini pada masa kecilnya, semasa masih timur, kaceluk tua. Jadi semasa sosok beliau ini masih sangat kecil, masih sangat belia, masih umur bau kencur, itu sudah dipanggil sebagai orang tua, sudah terkenal dengan sebutan nama orang tua. Nah, masalah sebutan nama ini juga banyak yang membahas ya. Tapi saya informasikan di sini, pada masa kecil, semasa masih batita, bahkan paling besarnya adalah balita, beliau sudah mendapatkan nama tua. Dan ini benar-benar merupakan sebutan dan nama panggilan beliau. Nama tua ini adalah panggilan yang jelas-jelas nyata ditujukan kepada beliau, dan tuanya tidak sekedar tua, melainkan tua yang luar biasa tua. Artinya beliau sudah disebut atau dipanggil dengan julukan nama tua, ditambah lagi dengan julukan yang semakin menuakan. Artinya begini, saya langsung ya, insya Allah ini kedepannya bisa sahabat sekalian telusuri, sebab ya memang sudah saatnya tirai ini terbuka ya. Pada masa kecil, sedari batita hingga balita, hingga menjelang remaja, tapi terutama sedari kecil sekali, beliau mendapat panggilan nama tua. Tua itu di sini panggilannya adalah Uwa. Uwa itu secara umum menunjukkan usia orang, panggilan terhadap orang yang usianya sudah sepuh, minimal sudah beruban, dan ditambah lagi ada potensi sudah keriput, ditambah lagi kemungkinan besar memakai tongkat. Itu panggilan Uwa. Sedangkan secara lahir, secara sejatinya beliau ini masih sangat kecil, sangat muda, sangat belia. Bahkan batita dan balita seperti yang sudah saya sebutkan tadi berulang-ulang ya. Dan yang semakin menuakannya itu adalah sebuah kedudukan, sebuah panggilan yang menunjukkan kedudukan atau jabatan yang paling tinggi di suatu daerah. Dan karena beliau hidup di desa, maka panggilan beliau adalah Kuwu. Ditambah lagi, tidak sekedar Kuwu, menunjukkan lagi semakin tuanya, bahwa orang ketika sudah tua sekali, sudah sepuh sekali, badannya akan bongkok. Itulah penyempurna panggilan beliau ketika masih kecil, yaitu Wakuwu bongkok. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, silahkan cari bahasa daerahnya dimanapun daerah sahabat-sahabat sekalian berada, terjemahkan dari kata yang tadi, Wakuwu bongkok, atau bapak tua lurah yang berbadan bungkuk. Silahkan diterjemahkan. Selain menyandang nama tua, berikutnya tentang Sabdo Palon.
dikisahkan di dalam serat Darmo Gandul bahwa ketika sosok Sabdopalon marah kepada beliau Prabu Brawijaya dan meninggalkan beliau, sosok Prabu Brawijaya ini, beliau Sabdopalon menyampaikan kabar bahwa sosok ini, Sabdopalon ini, akan saat itu juga akan pergi dari sisi beliau Prabu Brawijaya, artinya Prabu Brawijaya kehilangan wahyu keprabonnya dan tidak akan pernah muncul, artinya tidak ada lagi setelah masa itu ada kerajaan di negeri kita ini yang pamomongnya adalah Sabdopalon atau Noyogenggong. Sabdopalon dan Noyogenggong artinya hilanglah berkat dan hilanglah pamor keprabuan dari orang-orang yang memimpin negeri ini setelah pasca masa kejayaan, setelah kepemimpinan raja-raja di masa itu. Dan beliau Sabdopalon memberitahu bahwa akan muncul lagi ketika sudah lahir sosok keturunan dari tanah Jawa yang bernama Tua. Nah, artinya sejak masa itulah sosok Sabdopalon dan Noyogenggong mulai memelihara, mulai memomong budak Angon atau Satrio Piningit ini.